Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Febriansyah, NPM 211000080 dari kelas A. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Subelo Wiono SHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari pertemuan pertama sampai ke-7. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas isi materinya, yaitu yang pertama antropologi pada umumnya, yang kedua pengertian dan perkembangan antropologi, yang ketiga cabang antropologi, yang keempat lapangan penelitian antropologi fisik, yang kelima adalah antropologi budaya, dan yang terakhir adalah hubungan antara kebudayaan, individu, dan masyarakat. Definisi antropologi. Antropologi adalah disiplin ilmu yang luas dan beragam, mempelajari segala aspek kehidupan manusia, baik dari sisi biologis, sosial, budaya, bahasa, hingga lingkungan. Antropologi berusaha memahami kompleksitas manusia sebagai makhluk sosial dan biologis dalam konteks sejarah dan kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu fokus utama antropologi adalah memahami keragaman budaya di seluruh dunia. Ini termasuk studi tentang sistem nilai, norma sosial, kepercayaan, tradisi, ritual, bahasa, dan organisasi sosial dalam masyarakat. Sebagai ilmu yang terus berkembang, antropologi mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin lain untuk memperluas pemahaman kita tentang manusia dan masyarakat. Para ahli seperti Profesor Dr. Kun Chandraningrat mendefinisikan antropologi yang mempelajari tentang umat manusia secara umum dengan fokus pada keanekaragaman fisik dan budaya yang dihasilkan. Sedangkan William Haviland mengemukakan bahwa antropologi adalah disiplin ilmu yang memfokuskan pada penelitian tentang manusia. Bidang ini bertujuan untuk menghasilkan generalisasi yang bermanfaat dalam memahami manusia dan perilakunya, dengan tujuan menyelidiki dan memahami dengan komprehensif keragaman kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu manfaat antropologi. Dari segi teori, kita dapat memahami konsep-konsep hukum yang berlaku di dalam masyarakat, baik yang sederhana maupun modern. Ini membuka mata kita terhadap cara masyarakat menjaga nilai-nilai dasar yang mereka pegang erat, sambil melihat bagaimana mereka mengadaptasi nilai-nilai tersebut terhadap perubahan zaman. Kita dapat melihat keragaman pandangan di dalam masyarakat tentang apa yang dianggap dengan tindakan yang seharusnya dilakukan. Lebih dari itu, kita dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang dengan kuat mempertahankan keberadaan dan kepentingan budaya mereka. Selanjutnya itu hubungan antara antropologi dengan ilmu lainnya. Harus disadari bahwa tidak ada ilmu atau bidang studi yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan bidang lainnya, atau tanpa membutuhkan kontribusi dan masukan dari disiplin ilmu lainnya. Ini karena terdapat hubungan yang saling terkait antara berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah keterkaitan antropologi dengan beberapa bidang studi lainnya. Yang pertama yaitu hubungan antropologi dengan sosiologi. Sosiologi dan antropologi adalah dua bidang studi yang sangat terkait erat, sampai-sampai seringkali sulit untuk membedakan keduanya. Antropologi, khususnya cabang sosialnya, awalnya berkembang dari kumpulan data tentang masyarakat dan budaya asli di luar Eropa, yang kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, karena keinginan orang Eropa untuk memahami tahapan awal dalam koevolusinya sosial budaya sejak awal. Antropologi telah fokus pada penelitian tentang masyarakat dan budaya dari kelompok etnis yang berada di luar ruang lingkup budaya Barat. Sementara sosiologi, sejak permulaannya, lebih terfokus pada penelitian tentang masyarakat dan budaya dalam konteks Eropa dan Amerika. Lalu yang kedua yaitu hubungan antropologi dengan ilmu anatomi. Anatomi dan antropologi fisik saling berkaitan erat dengan memahami evolusi dan keragaman manusia. Anatomi menyediakan dasar pengetahuan tentang struktur tengkorak dan kerangka yang esensial bagi antropolog untuk menggali lebih jauh karakteristik fisik ke manusia. Kedua bidang ini berkolaborasi untuk menginterpretasikan data fosil dan menentukan bagaimana spesies manusia berkembang dan menyebar di seluruh dunia.
Studi anatomi memberikan wawasan kritis tentang hubungan antara ras dan asal-usul manusia. Sementara antropologi menggunakan informasi ini untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan manusia dalam konteks sosial. Integrasi antara anatomi dan antropologi memungkinkan peneliti untuk lebih akurat menentukan pola migrasi dan persebaran berbagai kelompok etnis. Dengan demikian, kedua disiplin ilmu ini saling melengkapi, memperkaya satu sama lain, dan bersama-sama membantu mengungkap cerita lengkap tentang sejarah manusia. Anatomi dengan fokus mikroskopisnya memberikan detail-detail penting yang diperlukan oleh antropologi untuk memperluas pemahaman kita tentang dinamika kehidupan manusia sepanjang zaman. Lalu yang ketiga yaitu hubungan antropologi dengan ilmu geologi. Pengetahuan tentang geologi yang mempelajari karakteristik lapisan bumi dan perubahannya seiring waktu sangat penting bagi cabang ilmu antropologi seperti paleoantropologi dan prehistori karena membantu dalam menentukan urutan relatif dari fosil-fosil primata dan manusia kuno, serta artefak kebudayaan dari masa lampau yang ditemukan di dalam lapisan bumi. Keterkaitan erat antara ilmu geologi dan ilmu antropologi memungkinkan kolaborasi yang saling menguntungkan dalam analisis data dan pemahaman sosial ke masyarakat. Keduanya bahkan dapat menjalin kemitraan jangka panjang dalam mengumpulkan data dan menganalisis data-data yang diperlukan. Lalu yang keempat yaitu hubungan antropologi dengan ilmu linguistik. Ilmu bahasa atau linguistik secara menyeluruh menjadi sangat penting bagi ilmu antropologi, karena merupakan hal yang tidak mungkin bagi seorang antropolog untuk menentukan penelitian tanpa memahami bahasa dari masyarakat yang ditelitinya. Linguistik dapat merupakan studi yang tentang berbagai bahasa secara global, menggunakan konsep dan metode yang dikembangkan secara lokal. Dalam konteks antropologi, terutama cabang etnolinguistik, data dari bidang linguistik sangat diperlukan untuk pengembangan teori-teori tentang aspek-aspek bahasa. Sebaliknya, linguistik, terutama linguistik klasik juga membutuhkan metode dan teori yang dikembangkan dalam bidang etnolinguistik. Lalu yang terakhir yaitu hubungan antropologi dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bantu bagi antropolog, terutama dalam hal memahami sejarah awal dan perkembangan suatu kelompok masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh ilmu antropologi dalam studi tentang manusia bersifat holistik, mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks masyarakat. Di sisi lain, sejarah cenderung memusatkan perhatian pada aspek terbatas dari kehidupan manusia, terutama dalam hal dokumentasi dan fungsi dalam strategi dan metode penelitian. Jadi, ilmu sejarah seringkali menetapkan pendekatan yang parsial dengan fokus pada program yang sederhana namun riskan. Sementara ilmu antropologi mengkaji secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu cabang-cabang antropologi. Cabang antropologi memberikan pandangan tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Antropologi mencakup dua jenis lingkup, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Kedua bidang ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa ilmu yang berfokus pada hal-hal yang berbeda. Berikut adalah beberapa cabang antropologi. Yang pertama adalah antropologi fisik. Antropologi fisik dibagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu somatologi yang mempelajari struktur fisik manusia yang hidup saat ini, dan paleoantropologi yang mengkaji fosil-fosil manusia purba dan evolusinya dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya adalah sebagai cabang antropologi yang melihat perilaku dan kehidupan manusia. Dalam konteks budaya terbagi menjadi 7 cabang yang berbeda. Cabang-cabang tersebut meliputi prehistori, etnolinguistik, etnologi, etnospsikologi, dan antropologi spesialisasi, antropologi terapan, dan arkeologi. Setiap cabang menghadirkan pandangan unik dan mendalam tentang budaya manusia. Lalu selanjutnya yaitu penelitian antropologi fisik.
Antropologi fisik juga dikenal sebagai bioantropologi, adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari manusia dari sudut pandang biologis. Bidang ini meneliti evolusi manusia, variasi manusia, biologis manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Penelitian dalam antropologi fisik sering melibatkan kerja lapangan, di mana para peneliti melakukan pengamatan langsung atau pengumpulan data dari populasi yang diteliti. Metodologi yang penelitian lapangan dalam antropologi fisik dapat mencakup pengukuran antropometri, pengambilan sampel genetik atau studi etologi manusia. Misalnya penelitian Edo Boys di Trinil, Jawa Timur pada akhir abad ke-19 yang menghasilkan penemuan penting tentang manusia purba. Merupakan contoh klasik dari penelitian lapangan dalam antropologi fisik. Selain itu, antropologi fisik juga berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor lingkungan dan sosial mempengaruhi perkembangan fisik dan kesehatan manusia. Dengan demikian, lapangan penelitian antropologi fisik sangatlah luas dan terus berkembang, mencakup studi tentang fosil, genetika, populasi, dan hingga aspek. Lalu selanjutnya antropologi budaya. Dalam lingkup antropologi, istilah kebudayaan sering mengacu pada pola pikir perilaku yang menjadi ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Ini mencakup aspek-aspek seperti bahasa, ilmu pengetahuan, hukum, kepercayaan, agama, preferensi, makanan, musik, praktik kerja, aturan, dan lain sebagainya. Bidang penelitian seperti arkeologi, linguistik, dan etnologi secara langsung berkaitan dengan kebudayaan manusia, sehingga mereka sering dianggap sebagai bagian dari cabang ilmu yang luas, yaitu antropologi budaya. Konsep kebudayaan adalah demikian dengan pentingnya memahami antropologi. Berikut adalah 3 subdisiplin cabang antropologi budaya. Yang pertama yaitu arkeologi. Para pakar arkeologi atau prasejarah berupaya tidak hanya untuk merekonstruksi atau membangun kembali kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakat-masyarakat prasejarah, tetapi juga untuk mengungkap perubahan dalam budaya dan memberikan penjelasan tentang kemungkinan penyebab perubahan-perubahan tersebut. Seorang sejarawan hanya memperhatikan budaya yang memiliki catatan yang tertulis, hingga ia terbatas pada 5.000 tahun terakhir dari sejarah manusia. Nah, yang kedua yaitu antropologi linguistik. Cabang kedua dari antropologi budaya adalah antropologi linguistik, suatu bidang studi yang mengkaji bahasa sebagai objek ilmu pengetahuan. Sejarah ilmu bahasa berawal dari sebelum antropologi, namun keduanya menjadi saling berkait ketika para antropolog awal melakukan penelitian lapangan. Bergantung pada ahli bahasa untuk memahami bahasa-bahasa masyarakat primitif. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan manusia. Budaya menjadi sarana untuk mewariskan tradisi dari generasi ke generasi lainnya. Oleh karena itu, antropologi semakin bergantung pada kajian bahasa. Namun ada perbedaan karena ahli bahasa tertarik pada sejarah dan struktur bahasa lisan yang tidak terdokumentasikan. Fokus ini membutuhkan teknik analisis penelitian yang berbeda dari ahli bahasa lainnya. Yang ketiga yaitu etnologi ilmu bangsa-bangsa. Etnologi mempelajari pola-pola perilaku seperti tradisi pernikahan, struktur kekerabatan, sistem politik dan ekonomi, agama, mitos, seni, dan musik, serta perbedaan antara pola-pola ini di berbagai masyarakat saat ini. Selain itu, etnologi mempelajari dinamika kebudayaan, bagaimana budaya berkembang dan berubah, serta saling memengaruhi dengan budaya lain, termasuk interaksi antara berbagai kepercayaan dan praktik dalam suatu budaya dan dampaknya pada individu. Dengan demikian, tujuan seorang etnolog sebagian besar mirip dengan tujuan seorang ahli arkeologi. Namun, mereka menggunakan data yang dikumpulkan sendiri melalui penelitian lapangan. Sementara ahli prasejarah harus mengandalkan sisa-sisa budaya zaman dulu sebagai dasar untuk membuat perkiraan tentang kebiasaan-kebiasaan di masa prasejarah. Lalu yang terakhir yaitu kebudayaan dan kepribadian. Hubungan antara kebudayaan dan kepribadian sangatlah dekat. Kebudayaan berperan sebagai di mana tempat kepribadian individu terbentuk, sementara kepribadian merupakan ekspresi dari kebudayaan yang di dalam diri individu sendiri.
Salah satu aspek menarik dari antropologi budaya adalah penelitian tentang bagaimana kebudayaan memengaruhi dan membentuk kepribadian individu. Kepribadian merujuk pada serangkaian ciri-ciri unik yang memisahkan satu individu dari yang lain. Antropologi budaya menyoroti bagaimana nilai-nilai, norma, dan suatu tekanan sosial dalam suatu kebudayaan memengaruhi pembentukan identitas perilaku individu. Proses sosialisasi memiliki peran kunci dalam membentuk kepribadian melalui interaksi dengan anggota masyarakat dan partisipasi dalam. Selanjutnya yaitu hubungan antar kebudayaan dan individu dan masyarakat. Lapangan penelitian antropologi budaya sosial mencakup berbagai kehidupan manusia, mulai dari spiritual hingga non-material. Ini termasuk penelitian tentang berbagai macam agama dalam konteks antropologi serta unsur-unsur kebudayaan dan perubahan proses kebudayaan. Kebudayaan spiritual dan non-material menjadi fokus utama dalam penelitian antropologi. Ini melibatkan kajian terhadap keyakinan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang bersifat tak kasat mata, serta berbagai macam religi yang dapat dalam lingkup antropologi. Dalam ranah antropologi terdapat berbagai jenis religi yang dipelajari, termasuk agama-agama tradisional, agama-agama di dunia, dan sistem-sistem kepercayaan lainnya. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana agama memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan menjadi fokus analisis dalam antropologi, baik yang bersifat material maupun non-material. Studi tentang proses perubahan kebudayaan juga menjadi aspek penting, memungkinkan pemahaman tentang bagaimana kebudayaan berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan menjadi subjek penelitian yang kompleks dalam antropologi. Melalui pendekatan ini, para peneliti dapat memahami bagaimana individu dipengaruhi oleh kebudayaan mereka, sekaligus bagaimana individu berkontribusi dalam pembentukan pemeliharaan kebudayaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.